Luo Feng memimpin, dan Wu Xin Shenwang menggunakan teknik melarikan diri langit tersembunyi untuk memimpin tim ke daerah terdekat. Lihat. Luo Feng melihat ke kejauhan. Ada beberapa bunga ungu yang bergoyang di kejauhan, memancarkan sedikit cahaya ungu, yang memiliki daya tarik yang kuat bagi para praktisi seperti Luo Feng. Harta langka yang dihasilkan di alam mimpi sangat bermanfaat bagi kehidupan di kandang kita. Kaisar Guisu mengamati, ini adalah bunga alam hati ungu, yang lebih umum, masing-masing bernilai 3 juta pahala, dan ada total 7 bunga alam hati ungu dari kejauhan. Nilai harta karun di benua asal dievaluasi berdasarkan kelebihan 2 negara kuno. Di mana makhluk alam mimpi? Wu Xin Shenwang bertanya. Di sana. Luo Feng menunjuk ke kejauhan, di sekitar bunga-bunga itu, pohon-pohon yang tampaknya biasa sebenarnya adalah kehidupan tanaman. Begitu kamu mendekat, kamu akan dikepung oleh 9 kehidupan tanaman. Luo Feng menunjukkan 9 pohon yang tidak mencolok. Kaisar Guisu memandang mereka dan berkata, tidak sulit untuk berurusan dengan mereka, tetapi Anda harus berhati-hati agar tidak mempengaruhi harta karun. Seperti yang disepakati sebelumnya, Saudari Untian akan menggunakan kabut beracun, dan Saudara Wusin dan saya akan melakukannya. Saudara Luohe akan melindungi keamanan harta karun ini. Wusin, Yuntian, dan Luo Feng semuanya mengangguk. Luo Feng tahu betul bahwa dia jauh lebih rendah dari Raja Dewa Wusin dan Kaisar Guisu dalam hal gerakan misterius. Keuntungannya adalah dia memiliki banyak klon dan bisa melawan. Jadi pada saat kritis, dia bisa menjerat makhluk impian dan mencoba yang terbaik untuk melindungi harta karun itu. Lakukan. Di bawah teknik melarikan diri langit tersembunyi, mereka berempat dengan cepat mendekati bunga ungu. Bas. Ada aturan tak terlihat yang beriak, dan keempat Luo Feng dan yang lainnya muncul. Di bawah daya tarik aturan hidup 9 pohon, cabang-cabang besar berubah menjadi tangan besar dan menutupinya, dan ada lebih banyak akar pohon yang mengalir keluar dari tanah, terjerat dengan Luo Feng dan yang lainnya. Di alam mimpi, berbagai harta karun yang dibiarkan tampaknya menjadi kunci pengoperasian alam mimpi. Setelah Anda mendekati harta karun, aturan operasi alam mimpi akan membuat metode melarikan diri apapun muncul. Bahkan keberadaan alien dari Istana Dua Alam, Gedung 10.000 Hukum, dan Perahu Kesepian Ruang Waktu akan dipaksa untuk muncul oleh aturan operasi alam mimpi ketika mereka mendekati harta karun. Meskipun Luo Feng datang ke alam mimpi untuk pertama kalinya, dia sudah merasakan aturan operasi di alam mimpi. Aturan pengoperasian alam mimpi sangat unik, dan benar-benar berbeda dari aturan tertinggi benua asal. Aturan operasi alam mimpi tidak sesempurna aturan tertinggi benua asal. Tapi levelnya juga sangat tinggi, jauh melampaui kehidupan terkurung Luo Feng dan yang lainnya. Kehidupan pohon berkepala 9, yang kuat berkepala 3 lebih menakutkan daripada penguasa Tian Kun, dan yang lemah berkepala 6 juga tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa, tetapi trik mereka relatif bodoh dan kebijaksanaan mereka rendah, yang juga merupakan kesamaan semua makhluk di alam mimpi. Pada saat ini, kehidupan pohon berkepala 9 terkikis tanpa terlihat. Semua tubuh kehidupan pohon ini terkikis dan rusak. 6 yang lemah terkikis dengan banyak lubang hampir seketika, dan 3 yang kuat juga sangat rusak oleh erosi. Sungguh racun yang mengerikan. Luo Feng sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Saya mendengar bahwa racun ini tidak hanya mengikis tubuh tetapi juga jiwa. Raja Dewa Kerajaan Dewa Guntur diracuni, dan jiwanya langsung punah dan benar-benar mati, dan dia tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Ini adalah Dewa Raja Yuntian. Racunnya bukan milik racun apapun di bawah aturan tertinggi. Ini adalah racun menakutkan yang digali dari garis keturunan sumber duniawi. Bahkan jika hanya bisa digunakan sedikit, bentuk kehidupan di bawah alam utama takut dengan racun ini. Termasuk Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wusin, mereka juga harus menghadapinya dengan hati-hati. Tidak terlihat dan tidak berwarna, kamu tidak bisa melihat bagaimana itu digunakan, semua makhluk impian ini terkena. Luo Feng mengerti mengapa Gedung Samsara membuat pengecualian untuk merekrut Raja Dewa tingkat pertama. Ledakan. 3 petir yang menakutkan menghantam 3 kehidupan pohon yang kuat, membuat mereka compang-camping dalam sekejap. Kaisar Guisu menunjukkan 8 lengan, memegang senjata di 8 lengannya.
Setiap senjata sangat kuat. 8 lengan menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, 3 kehidupan pohon yang patah benar-benar hancur dan dimusnahkan. Raja Dewa Wuxin lebih cepat. Dia hanya menggunakan 6 pedang berturut-turut, dan 6 pedang itu membunuh 6 kehidupan pohon yang lebih lemah yang telah rusak parah. Luo Feng menggunakan kekuatan dunia untuk melindungi harta karun, dan siap menahan benturan dengan tubuhnya. Untungnya, Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wuxin cepat dan tegas, dan tidak mempengaruhi bunga dan tanaman di sampingnya. Kaisar Guisu, menurut intelijen, sedang mempraktikkan asal-usul materi. Tapi 8 lengannya dapat mengerahkan 8 jenis gerakan seperti guntur, darah, api, dan air. Dengan koordinasi 8 gerakan ini, bahkan Raja Dewa tingkat kedua pun tidak tahan. Luo Feng bisa merasakan kengerian 8 gerakan ini. Dari segi kekuatan, dia bisa melawan kehidupan tanaman yang kuat dalam pertempuran 1 lawan 1. Tapi untuk menghancurkannya, Luo Feng tidak bisa melakukannya. Kehancuran yang bersih dan rapi, meskipun ada racun Raja Dewa Langit Awan, tirani Kaisar Guisu masih membuat Luo Feng ketakutan. Seperti yang diharapkan dari menyerahkan harta rahasia, dia masih bisa berinkarnasi di bawah pengepungan gerakan pembunuhan 3 kaisar yang telah lama direncanakan. Dan apa yang dia tunjukkan saat ini mungkin hanya beberapa gerakan biasa, bukan gerakan pembunuhan putus asa. Ini cukup mudah. Kaisar Guisu tersenyum dan mengamati bunga ungu. Ketujuh, bunga alam hati ungu, ini berkualitas baik. Wuxin, kamu memetiknya. Raja Dewa Wuxin mengangguk. Luo Feng dan Raja Dewa Yuntian menyaksikan dari samping, ini semua diputuskan sebelumnya. Di antara mereka berempat, Raja Dewa Wuxin memiliki kemampuan terkuat untuk menyelamatkan hidupnya dan merupakan yang paling cocok untuk membawa harta karun. Mereka akan mendistribusikannya setelah meninggalkan alam mimpi. Menurut kesepakatan sebelumnya, Kaisar Guisu dan Raja Ilahi Wuxin masing-masing menyumbang 35%, Luo He perlu menjelajahi jalan sebesar 20%, dan Raja Ilahi Yuntian menyumbang 10%. Di lingkungan alam mimpi yang keras, pencarian jalan sangat penting. Jika selama proses berlangsung, siapapun yang memberikan kontribusi terbesar akan didiskusikan secara damai setelahnya untuk menyesuaikan rasio distribusi. Raja Dewa Hati Penyihir sangat terampil dan memetik 7 bunga alam hati ungu. Kemudian dia memandang Luo Feng dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo He, berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan tergantung pada berapa banyak yang bisa kamu temukan. Kami telah mencari dengan sangat keras. Kata Luo Feng, dan 9 klon yang dia kirim menuju ke berbagai area terlepas dari bahayanya. Waktu berlalu. Luo Feng dan timnya sangat efisien. Rata-rata, mereka menemukan lokasi harta karun setiap 2 hari. Harta karun ini sangat membantu Raja Dewa tingkat kedua dan bernilai tinggi. Luo Feng dalam suasana hati yang sangat baik. Menurut rasio 20%, dia bisa mendapatkan setidaknya 1 juta kredit setiap kali. Ini jauh lebih cepat daripada mendapatkan penghasilan dari misi Menteri Tamu Negara Kuno Yan Feng. Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Yuntian semuanya sangat normal, karena mereka sudah lama terbiasa. Di level Kaisar Guisu, adalah normal untuk mendapatkan ratusan juta kredit dengan mengunjungi alam mimpi. Tentu saja, jika Anda melewatkannya dan mati di sini, kerugiannya akan sangat besar. Kaisar Guisu dan Dewa Raja Yuntian telah tewas dalam pertempuran di berbagai tanah harta karun. Dia juga mati dalam pertempuran lebih dari sekali. Hanya saja mereka telah lama memadatkan bagian dari garis keturunan Hunyuan dari tubuh asli mereka dan menyembunyikannya di dunia luar. Mereka hanya membutuhkan harta yang cukup untuk memeliharanya sebelum mereka dapat mengolahnya lagi. Kecuali saat dia berinisiatif untuk mati dan berinkarnasi, Raja Dewa Wuxin tidak pernah mati saat berpetualang di tanah harta karun. Di ruang ini, jumlah harta karun yang diberikan kepada saya melebihi 10 juta. Menurut rencana, saya berencana untuk menjelajahi 5 ruang di tingkat menengah alam mimpi. Luo Feng berpikir. Semakin banyak ruang yang Anda jelajahi, semakin mudah untuk mendapatkan kejutan. Kecelakaan ini mungkin berasal dari alam mimpi itu sendiri, atau mungkin dari praktisi lain. 5 ruang ditentukan oleh Guisu Dijun dan yang lainnya berdasarkan pengalaman masa lalu. Luo Feng memperkirakan bahwa panen dari menjelajahi 5 ruang akan bernilai ratusan juta. Ini adalah sumber daya yang dihargai oleh orang-orang yang benar-benar kuat di benua asal.
Dibandingkan dengan harta karun ini, sumber daya yang dibawa oleh memimpin suatu negara tidak begitu menarik. Hanya saja Raja Dewa biasa, alam kekacauan, murid, dan anggota keluarga di bawah komandonya lebih membutuhkan wilayah. Tim dari Istana Dua Dunia juga menjelajahi ruang hutan pegunungan ini. Tuan Istana berambut putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. 6 Raja Dewa tingkat kedua lainnya dalam tim semuanya memandang Master Istana, dan mereka semua mempercayai kemampuan Master Istana. Menarik. Setelah Tuan Istana berambut putih terkunci napas, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya mengikuti nafas dan melewati jarak tak berujung, dan melihat Luo Feng dan timnya yang sedang mengambil tindakan. Ini tim dari Samsara Xiaolo, dan salah satunya adalah Guisu. Penguasa istana berambut putih itu berkata sambil tersenyum. Saat beroperasi di tanah harta karun, identitasnya disembunyikan. Dengan cara ini, bahkan jika harta berharga diperoleh, benua asal tidak akan mengetahui identitas sebenarnya dari orang kuat yang memperoleh harta karun itu. Tapi Kaisar Guisu tidak peduli, dia juga tidak terlihat oleh dunia luar. Rumah reinkarnasi? Ini mereka lagi. 6 Raja Dewa tingkat 2 di belakangnya semuanya bermusuhan. Meskipun hanya ada beberapa anggota di rumah Samsara, mereka bersaing untuk mendapatkan harta karun berkali-kali. Namun, Istana Dua Alam kehilangan lebih banyak dan menang lebih sedikit, dan sangat menderita. Secara alami, permusuhan semakin besar. Karena kamu telah bertemu teman-teman lama dari Samsara House, tentu saja kamu harus memberi mereka beberapa hadiah. Master Istana berambut putih berkata, kelompok biologis alam mimpi yang saya temukan sebelumnya sangat defensif. Jiuyu, Anda pergi ke kelompok biologis itu. Tangkap makhluk dan pimpin sekelompok makhluk impian itu ke tim Samsara. Pertama-tama biarkan kelompok biologis alam mimpi merusak mereka dengan parah, dan kemudian kita akan mengambil tindakan dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Bunuh sebanyak mungkin mayat asli. Mata penguasa istana berambut putih itu dingin. Dia menyatukan anggota Istana Dua Alam. Tapi dia tidak pernah berbelas kasihan kepada kekuatan lain yang bukan anggota Istana Dua Alam dan bersaing dengannya untuk mendapatkan harta karun. Tuan Istana, serahkan padaku. Wanita bersayap itu juga sangat bersemangat. Tim gedung kecil Samsara ini telah menjelajahi beberapa ruang impian. Diperkirakan panennya tidak akan sedikit. Jika mereka menghancurkan tubuh asli mereka, mereka mungkin juga mendapatkan beberapa harta karun. Bangunan reinkarnasi ini menghancurkan bentuk asliku terakhir kali. Masing-masing dari mereka bermusuhan. Luo Feng dan mereka berempat sedang minum dan menikmati makanan di tepi danau. Tentu saja, 9 klon Luo Feng terus berburu harta karun. Beberapa perburuan harta karun lagi di ruang hutan ini sudah cukup, kata Kaisar Guisu, kalau begitu kita bisa pergi ke ruang impian berikutnya. Iya. Luo Feng mengangguk, saya mengambil semua harta yang lebih mudah diperoleh. Harta karun berikutnya memang dijaga ketat. Beberapa dijaga oleh makhluk alam mimpi pamungkas, dan beberapa dijaga oleh sekelompok besar makhluk alam mimpi. Simpan. Hah. Dewa Raja Wuxin tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Kaisar Guisu, Dewa Raja Yuntian, dan Luo Feng juga menjadi waspada. Tetapi kemampuan penginderaan mereka jauh lebih rendah dari Dewa Raja Wuxin. Panggil. Tiba-tiba, seorang wanita bersayap muncul dari kehampaan meraih monster batu dan bergegas menuju Luo Feng dan yang lainnya. Dari Istana Dua Alam? Meskipun mereka tidak tahu identitas asli dari wanita bersayap, dia sekarang menyamar dan Kaisar Guisu dan yang lainnya telah melihatnya berkali-kali. Aku akan memberimu hadiah. Wanita bersayap itu mencibir. Ledakan. Wanita bersayap itu membawa monster batu itu. Ketika dia mendekati Kaisar Guisu dan yang lainnya, dia sepertinya terkena gelombang tak terlihat dan tiba-tiba meledak. Wanita bersayap dan monster batu itu semuanya diledakkan menjadi bubuk. Ledakan, saya melihat monster batu yang menjulang tinggi muncul dari kehampaan, diikuti oleh monster batu yang lebih kecil. Sekilas, ada ratusan monster batu yang padat. Monster batu ini berdiri di udara, dan beberapa meneteskan air mata. Kemudian mereka memandang Luo Feng dan 4 lainnya dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kemarahan mereka membuat seluruh dunia mulai berdarah, dan kekuatan mereka membuat Luo Feng dan yang lainnya takut.
Pada saat ini, di kejauhan, tim Istana Liang Jie, yang dipimpin oleh Tuan Istana, sedang menyaksikan adegan ini dengan bantuan metode rahasia. Tidak baik. Kaisar Guisu, Raja Ilahi Wuxin, dan Raja Ilahi Yuntian semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka bertiga telah menjelajahi alam mimpi berkali-kali dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Luo Feng. Mereka sangat menyadari kekuatan menakutkan dari kelompok biologis alam mimpi yang besar ini. Hal yang paling menakutkan tentang kelompok biologis alam mimpi adalah kekuatan mereka dapat berkoordinasi dengan sempurna, seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Bergemuruh, dunia mulai bersinar dengan darah, dan aturan operasi alam mimpi berubah dengan ratusan monster batu sebagai intinya. Mereka memandang Luo Feng dan yang lainnya dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kekuatan pengekangan dan remas yang sangat besar dihasilkan di daerah sekitarnya yang luas, meremas Luo Feng dan mereka berempat. Pengekangan dan remas semacam ini bukanlah kekuatan, tapi sebuah aturan. Kekuatan dunia, Luo Feng tidak dapat dilemahkan, dan metode Kaisar Guisu dan yang lainnya tidak dapat dilawan, sehingga mereka hanya bisa melawan dengan paksa. Semakin banyak makhluk di alam mimpi, semakin besar dampaknya terhadap aturan pengoperasian alam mimpi. Ratusan makhluk alam mimpi telah sangat memengaruhi aturan di sekitarnya. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Kaisar Guisu mengirim pesan. Teknik melarikan diri langit tersembunyi saya juga ditekan oleh aturan alam mimpi dan tidak dapat disembunyikan. Raja Dewa Wuxin juga cemas. Metode pelarian apapun, termasuk keberadaan alien di balik istana dua alam, menara 10.000 hukum, dan perahu waktu dan luar angkasa, metode pelarian mereka tidak dapat disembunyikan dan dihindari di bawah aturan alam mimpi. Jika Anda bisa menyembunyikannya, Anda dapat mencuri semua jenis harta sesuka hati. Kabut beracunku juga telah ditekan dan tidak bisa menyebar. Meskipun kabut beracun Dewa Raja Yuntian tidak terlihat dan sulit dideteksi, pada saat ini, aturan pengoperasian alam mimpi ditekan ke segala arah, dan kabut beracun juga ditekan. Diiringi raungan monster batu terbesar, sekelompok besar monster batu datang untuk membunuh mereka pada saat yang sama, dan seluruh dunia bergetar. Kaisar Guisu segera menunjukkan 8 lengannya dan bertabrakan dengan pemimpin monster batu itu. Ledakan! Pemimpin monster batu itu sangat besar, dan lengannya yang besar menabrak ke arahnya. Tidak ada misteri, hanya kekuatan tak berujung. Kaisar berlengan 8 Guisu memegang senjata untuk melawan, dan memiliki banyak misteri seperti melepaskan kekuatan dan mengubahnya menjadi hampaan, menggunakan kekuatan untuk melakukan serangan balik dan sebagainya. Tetapi dengan tabrakan, Kaisar Guisu terbalik, dan pemimpin monster batu itu hanya mundur selangkah. Kamu tidak boleh menghadapinya secara langsung. Kaisar Guisu berkata dalam sebuah pesan, kekuatannya sama dengan saya. Dari segi kekuatan, pemimpin monster batu jauh melampaui dia. Hanya saja dalam hal alam, Kaisar Guisu cukup tinggi untuk seimbang. Engah! Raja Dewa Wuxin menghunus pedangnya. Saat dia menghunus pedang di tangannya terbelah menjadi bayangan pedang padat yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupinya, menutupi semua monster batu. Medan tak terlihat secara alami melemahkan bayangan pedang ini dan melemahkannya. Bayangan pedang masih jatuh pada setiap monster batu. Yang lebih besar dari monster batu ini tidak terluka, sedangkan yang lebih kecil hanya memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka. Satu gerakan membagi banyak bayangan pedang. Bayangan pedang tidak terlalu kuat, tetapi juga memungkinkan Raja Dewa Hati Penyihir untuk memahami detail seluruh kelompok biologis alam mimpi. Kekuatan pemimpin kelompok biologis alam mimpi ini telah mencapai puncak tingkat kedua Raja Dewa, dan ada 92 di antaranya yang juga dapat dianggap sebagai tingkat kedua dari Raja Dewa. Ada lebih dari 200 hewan yang dapat dianggap sebagai tingkat pertama dari Raja Dewa, dan tubuh mereka semuanya sangat tangguh. Raja Dewa Wuxin segera mengirim pesan kepada teman-temannya. Di kejauhan, 2 tim istana alam ada di sini. Penguasa istana berambut putih menggunakan teknik rahasia, menyebabkan pertempuran antara kelompok monster batu dan tim bangunan kecil reinkarnasi muncul di udara di depannya. Sekelompok besar makhluk impian ini telah menyatukan kekuatan mereka untuk membentuk alam biasa. Menekan semua alam skala besar, akan sulit bagi rumah samsara untuk melarikan diri. Anggota kedua istana memandang dengan gembira.
Diperkirakan kekuatan makhluk alam mimpi ini di tingkat kedua Raja Dewa mendekati 100. Tuan Istana berambut putih tersenyum, mereka bergabung dan dapat dengan mudah mengalahkan gedung samsara. Diperkirakan salah satu dari mereka berempat bisa bertahan. Makhluk impian tidak peduli dengan senjata dan senjata rahasia. Mari kita selesaikan harta karun yang tertinggal setelah kematian mereka, hahaha. Akhirnya, samsara Xiaolo menderita kerugian besar. Mereka menyaksikan dari kejauhan. Selain Tuan Istana, 6 lainnya juga berada di tingkat kedua Raja Dewa, dan merupakan penguasa benua asal. Di dunia luar, mereka jarang berkonflik. Tetapi di beberapa tanah harta karun, mereka sangat kontradiktif. Misalnya, jika Anda juga menemukan harta yang sangat berharga, apakah Anda akan rendah hati? Tentu saja tidak mungkin menyerah. Bertarung lagi dan lagi, keluhan menumpuk seperti ini. Perjuangan untuk sumber daya di benua asal sangat rumit. Raja-raja dewa yang menganggur memiliki keluhan dan konflik satu sama lain. Misalnya, tamu gunung duduk membenci 3 raja kerajaan makanan sampai ke tulang mereka. Banyak raja dewa yang menganggur juga bersaing dengan 2 negara kuno. Beberapa raja dewa yang menganggur memiliki hubungan baik dengan 2 negara kuno, dan beberapa telah berlindung di 2 negara kuno. Di dalam 2 kerajaan kuno, bahkan antara kaisar, dan antara raja, juga akan ada perselisihan. Anda membunuh seluruh keluarga murid saya dan mengambil sumber daya kultivasi saya. Jadi bagaimana jika kita berdua adalah kaisar? Kamu bisa melakukan hal-hal jahat, tapi aku tidak bisa melawan? Ada sangat sedikit makhluk purba dengan umur panjang yang selalu dapat memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Gedung reinkarnasi. Tuan Istana berambut putih menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Bentuk aslinya cukup untuk menyaingi nenek moyang kedua negara. Di antara sumber daya yang ditinggalkan oleh Yuan, hanya yang teratas yang menariknya. Bangunan reinkarnasi ini telah merusak keberuntunganku berkali-kali. Penguasa Istana berambut putih juga sangat menderita. Bangunan reinkarnasi memiliki Ratu Fengdu dan Raja Dewa Bumi. Kekuatan manajemen puncak jauh lebih unggul dari saya. Bagi banyak orang kuat di benua asal, anggota rumah samsara adalah rahasia. Tetapi untuk Tuan Istana berambut putih, selama dia bertemu dengannya sekali, dia yakin dengan identitas Ratu Fengdu dan Dewa Raja Bumi. Tapi bagaimana jika identitasnya terungkap? Setelah Ratu Fengdu dan Dewa Raja Bumi dari rumah samsara memimpin tim mereka ke tanah harta karun, tim dari Istana Dua Alam, Menara Wanfa, dan Bahtera Ruang dan Waktu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun, jumlah orang kuat juga penting saat menjelajahi tanah harta karun. Istana Liangjie memiliki banyak anggota. Sebagai kekuatan terbesar dalam kegelapan, ada banyak tim yang menjelajahi tanah harta karun. Saat penguasa istana mengirim klon untuk membantu, dia secara alami harus berbagi banyak pujian. Dia tidak menginginkan sebagian besar harta untuk kredit ini, tetapi menukarnya dengan harta karun peluang yang dia butuhkan. Kaisar Guisu berkata dengan cemas, kita harus menemukan kekurangan kelompok biologis di domain mimpi ini sesegera mungkin, dan kemudian menggunakan kekurangan untuk membunuh dengan cepat. Begitu waktu tertunda untuk waktu yang lama, kita tidak bisa melarikan diri. Kecuali Saudara Husin, saya khawatir kita tidak bisa melarikan diri. Raja Dewa Yuntian juga cemas. Dalam tim, Kaisar Guisu dan Raja Dewa Yuntian tidak memiliki klon. Setelah tubuh asli mati, bahkan jika mereka berlatih dengan bantuan pembawa kebangkitan, mereka harus memulai dari awal lagi. Jika mereka ingin memelihara garis keturunan Hunyuan dan mengembalikan kekuatan puncak mereka, itu akan menjadi biaya yang sangat besar. Saya khawatir dibutuhkan 10 eksplorasi domain impian untuk menebusnya. Saya akan mencoba menemukan kekurangan. Raja Dewa Usin berubah menjadi aliran cahaya kabur dalam sekejap, dan aliran cahaya kabur menyebar, mencoba menutupi sekelompok monster batu. Pemimpin monster batu dengan tubuh terbesar melihat aliran cahaya kabur yang besar dan tiba-tiba meraung. Raungan ini mengguncang langit dan bumi, dan dunia terdistorsi. Kekuatan itu membuat Kaisar Guisu sedikit berubah warna, dan juga membuat aliran cahaya kabur Raja Dewa Usin mengembun menjadi tubuh sejati lagi. Engah. Meskipun Raja Dewa Yuntian mengolah garis keturunan Hunyuan dan tubuhnya sangat kuat, kulitnya masih pecah-pecah oleh raungan. Bentuk kehidupan dunia Luofeng juga terasa sangat tidak nyaman. Pemimpin ini terlalu sulit. Raja Dewa Usin cemas. Kali ini masalah besar.
Kaisar Guisu melambaikan 8 tangannya dan melawan dengan susah payah. Biarkan aku mencoba. Luo Feng tiba-tiba mengirimkan suara. Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian semuanya tercengang. Biarkan dia mencoba. Menghadapi sekelompok besar makhluk di alam mimpi ini, terutama Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wuxin yang sedang memikirkan rencana tanggapan, dan mereka tidak menyangka bahwa Raja Dewa tingkat pertama, Raja Dewa Yuntian, dan Raja Dewa Luohe, dapat membantu. Luo Feng hanya mengamati selama beberapa napas, dan juga mengumpulkan banyak informasi tentang kelompok monster batu ini, dan memiliki rencana respons di benaknya. Wow! Luo Feng, yang berdiri di tempat, tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam pekat dalam sekejap, dan sosok hitam bergegas ke segala arah. Luo Feng menghindari 4 monster batu terkuat. Menurut pengamatan sebelumnya, pemimpin monster batu sebanding dengan Kaisar Guisu, dan 3 monster batu yang sangat kuat juga sebanding dengan kekuatan penguasa Tian Kun. Luo Feng memilih untuk menyerah sepenuhnya dan membiarkan saudara Guisu dan saudara Wuxin melawan. Adapun semua monster batu lainnya, Luo Feng mengambil semuanya. Ho! Lebih dari 200 monster batu Raja Dewa tingkat pertama juga bertemu lebih dari 200 Luo Feng bersisik hitam dan bertanduk emas. Setiap klon adalah bentuk kehidupan dunia dengan hanya sekitar 1/10,000 cadangan energi. Masing-masing hanya menggunakan trik bodoh, dan beban pikiran dan kemauan cukup rendah. Bentuk kehidupan dunia dengan cadangan 1/10,000, bahkan jika menggunakan trik bodoh, memiliki kekuatan tertinggi dari tingkat pertama Raja Dewa, dan dapat sepenuhnya menjerat monster batu ini. Monster batu itu bodoh, begitu juga Luo Feng. Monster batu itu tangguh dan sulit dihancurkan, begitu juga Luo Feng. Dia tidak berpikir untuk menghancurkan monster batu ini, keterikatan jauh lebih mudah daripada kehancuran. Hoi! Ada 89 monster batu di tingkat kedua Raja Dewa, dan masing-masing dari mereka bertemu dengan klon dengan cadangan energi 12000. Klon ini sedikit lebih lemah dari klon ketika Luo Feng bertarung dengan penguasa Tian Kun, tetapi karena dia telah menguasai ke-6 cabang Dao penghancuran besar, metode bertarung Luo Feng telah sangat ditingkatkan. 89 klon ini hampir tidak setingkat Raja Dewa dalam hal gerakan, tetapi untuk monster batu, mereka benar-benar lebih unggul dalam hal gerakan. Dan 89 monster batu ini, umumnya lebih lemah dari penguasa Tian Kun. 89 klon, terjerat dengan 89 monster batu dari Raja Dewa tingkat kedua, Luo Feng merasa baik-baik saja, dia masih bisa bertahan. Memelihara lebih dari 300 klon secara bersamaan? Bahkan fondasi jiwa Luo Feng jauh lebih dalam dari semua Raja Dewa. Bahkan jika pikiran telah mencapai batas kemacetan tingkat Raja Dewa. Tetapi rasanya telah mencapai batas pikiran. Ledakan. Lebih dari 300 monster batu, terjerat dan bertarung dengan lebih dari 300 sosok bertanduk emas bersisik hitam, tubuh kedua belah pihak tangguh dan tidak bisa dihancurkan, penuh vitalitas. Pemimpin monster batu dan 3 monster batu yang sangat kuat tercengang, dan hanya mereka berempat yang tidak terjerat. Ini. Meskipun Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian berpengetahuan, mereka sedikit bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa dilakukan? Tidak mungkin. Tim Istana Liang Jie yang mengamati dari kejauhan tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Setiap klonnya bisa melawan makhluk alam mimpi. Mengontrol begitu banyak klon pada saat yang sama seperti mengendalikan sekelompok besar makhluk di alam mimpi sendirian. Bahkan jika triknya bodoh, mengendalikan kehidupan yang begitu besar, beban pada jiwa, beban pada pikiran dan kemauan, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Dewa normal. Sosok kurus berkata, lebih dari 300 klon, masing-masing dari mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana dia mengendalikannya? Apakah pikiran dan keinginannya melampaui tingkat Raja Dewa? Tetapi di seluruh benua asal, hanya ada sedikit yang bisa melakukan ini. Para penguasa istana dua dunia yang hadir tidak mau mempercayainya. Mereka berpengetahuan luas dan memahami betapa sulitnya mencapai ini. Penguasa istana berambut putih juga diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Saya bahkan tidak bisa mengatakan identitas makhluk bertanduk emas bersisik hitam ini.
Rupanya, auranya tersembunyi pada tingkat yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak klon? Jalan jiwa? Atau alasan lain? Penguasa istana berambut putih mengingat penampilan makhluk bertanduk emas bersisik hitam itu. Pria kuat misterius lainnya. Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian semuanya terpana oleh Luo Feng. Saudara Guisu, Saudara Wuxin, mengapa kamu tidak melakukannya? Lebih dari 300 makhluk bertanduk emas bersisik hitam Luo Feng mendesak pada saat yang sama. Aku sudah menahan mereka, cepat kalahkan mereka satu persatu. Luo Feng juga merasa lelah untuk menjerat begitu banyak makhluk mimpi pada saat yang bersamaan. Oke. Kaisar Guisu dan Dewa Raja Wuxin menanggapi, dan mereka merasa bahwa kognisi mereka terbalik. Raja Dewa tingkat pertama benar-benar bisa melakukan ini? Belum lama ini, ketika saudara Luohi bertarung dengan penguasa Tian Kun, bukankah dia mengendalikan 10 klon?